Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Laili Rohmajati, Dianisa Salsabila, Muhammad Fadil Asiddik, Zidan Alfikri, dan saya sendiri Safira Ilmina akan mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan yang berjudul BMT KSPPS versus LKMS for DPS DIY. Agar tidak mengulur waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang merupakan pendahuluan dari materi yang akan kita bahas, yaitu tentang BMT KSPPS versus BMT LKMS. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat menginginkan adanya kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, lahirnya BMT bukan berangkat dari kebijakan pemerintah, melainkan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, khususnya bagi umat muslim, akan adanya transaksi keuangan yang berbasis syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pemberdayaan ekonomi syariah. Payung kelembagaan BMT pada mulanya sebagai KSM, atau kelompok swadaya masyarakat, yang kemudian beralih menjadi KSP Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah, KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Koperasi LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro lahir pada tahun 2013. Lahirnya LKM tentu menjadi sejarah baru bagi perkembangan keuangan mikro di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Kelahiran Undang-Undang LKM yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang merupakan inisiatif dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta masyarakat yang ikut mendukung adanya lembaga keuangan mikro. Kementerian Koperasi adalah salah satu stakeholder utama lahirnya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut. Lembaga keuangan mikro lahir dari adanya tuntutan dan fakta bahwa institusi keuangan mikro telah lama ada dan berkiprah dalam memberdayakan masyarakat Indonesia. Pada pendahuluan di atas, kita telah membahas secara sekilas mengenai LKM. Namun, apa sih LKM itu? LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. LKM juga memiliki jasa sebagai pengelola simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Selanjutnya ada KSPPS, yang merupakan singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pemberdayaan Syariah. Lahirnya KSPPS sebagai koreksi dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan respon terhadap hadirnya lembaga keuangan mikro dengan Undang-Undang LKM-nya. KSPPS memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 serta perubahannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian KSPPS terbagi dalam dua bentuk, yaitu KSPPS primer dan KSPPS sekunder. KSPPS primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perorangan. Sedangkan KSPPS sekunder adalah semua KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder. Oke, selanjutnya KSPPS versus LKM dari sudut pandang legalitas. Nah, di sini KSPPS itu mempunyai legalitas dengan UU nomor 25 tahun 1992 ditambah UU nomor 11 tahun 2021 plus PP nomor 9 tahun 1995 dan PP nomor 7 tahun 2021. Sementara LKM yaitu ada dari sudut pandang legalitasnya ada UU nomor 1 tahun 2012 tentang LKM plus UU nomor 25 tahun 1992 plus UU nomor 11 tahun 2021. Nah, badan hukum dari KSPPS sendiri itu adalah koperasi, sementara badan hukum dari LKM itu berbentuk koperasi dan PT atau perseroan terbatas. Nah, dari sudut pandang izin usaha KSPPS itu Kementerian Koperasi, izin LKM, izin usaha LKMS dari OJK. Slide selanjutnya KSPPS versus LKM dari sudut transformasi. Nah, KSPPS itu tidak ada proses transformasi walaupun aset dan anggotanya sudah sangat besar. Nah, kalau LKM sendiri wajib bertransformasi ke BPR syariah jika sudah memenuhi syarat. KSPPS sendiri menjadi KSPPS setelah aset 5 miliar. Nah, slide selanjutnya ini ada perbandingan KSPPS versus LKM dari perbandingan alternatif ya. Ini dari segi izin usaha tadi, kalau KSPPS itu dari Kemenkop atau KM. Nah, kalau LKM itu dari OJK tadi udah dijelasin. Terus dari segi badan hukumnya KSPPS itu berbentuk koperasi. Nah, kalau LKM itu sendiri bisa berbentuk koperasi dan atau PT perseroan terbatas. Nah, selanjutnya dari segi pembinaan KSPPS itu pembinaannya Kemenkop KM, kalau LKM itu dari OJK. Pengawasannya juga Kemenkop UKM, KSPPS, sementara LKM itu dari OJK. Nasabah yang dilayani KSPPS itu melayani anggota anggota koperasi, calon anggota maksimal yang sudah 3 bulan koperasi lain dan anggota koperasi lain. Nah, kalau LKM sendiri itu melayani masyarakat umum. Sementara itu cakupan wilayah usaha KSPPS berada di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional. Nah, kalau LKM sendiri itu di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, terus kabupaten atau kota. Tujuan LKM yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. 3. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Permodalan lembaga keuangan mikro. Modal LKM terdiri dari modal di sektor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum koperasi dengan besaran, yaitu wilayah usaha desa atau kelurahan sebesar 50 juta, wilayah usaha kecamatan sebesar 100 juta,
wilayah usaha kabupaten atau kota sebesar 500 juta. Sumber-sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permodalan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Modal awal usaha pada pendirian KSPPS primer dan sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah. Modal awal usaha KSPPS primer sebagaimana dimaksud pada Permenkop nomor 11 /2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Bab 6 Permodalan pasal 17 ayat 3, yaitu wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota sebesar 15 juta, wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi sebesar 75 juta, kemudian wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi sebesar 375 juta. Selanjutnya, permodalan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Modal awal usaha KSPPS sekunder sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Bab 6 Permodalan Pasal 17 ayat 4. Wilayah keanggotaan dalam lintas kabupaten atau kota sebesar 50 juta. Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi sebesar 150 juta. Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi sebesar 500 juta. Selanjutnya, KSPPS untuk TPS DIY. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Menurut Mujib tahun 2017, sejauh ini TPS pada BMT terutama sebelum Peraturan Menteri Nomor 16 Peraturan Menteri KUKM /11/2015 diterbitkan, keberadaan TPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang TPS dijadikan sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal, yang menempati posisi TPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian KSPPS for DPS DIY yang selanjutnya, itu yang pertama adalah kinerja Dewan Pengawas Syariah KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melakukan pengawasan 1 tahun 2 kali. Temuan lain yaitu menunjukkan pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan dan penyaluran dana telah dilakukan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Yang kedua adalah setiap rapat akhir tahun atau RAT, DPS membuat pernyataan atau opini syariah atas operasional yang dilakukan oleh KSPPS. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang disebut juga dengan KSPPS. Lembaga tersebut pada umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUM/9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi, perihal perizinan, pendirian,
pengawasan, dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa BMT atau KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha dan Menengah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.